Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kolbu, kadangkala kehidupan yang kita jalani diakibatkan masalah membuat kita terombang-ambing dalam kehidupan ini. Tak jarang pula karena suatu masalah, suatu bencana membuat kita uring-uringan dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, suatu kisah, suatu hari ketika beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih kuliah, waktu itu saya sedang mengendarai mobil saya. Ketika itu ada mobil di depan yang menyalip mobil saya, menikung mobil saya. Dan ketika saya mencoba untuk kencang, mobil ini perlahan berhenti. Ketika itu saya jengkel, saya marah. Ada apa? Mobil ini kok berani-beraninya menikung saya? Saat itu pikirannya seperti itu. Nah, singkat cerita saya turun, saya kejar mobil itu, saya turun. Dan saya lihat ketika dia menurunkan kaca mobilnya. Dan ternyata ini adalah teman lama saya yang sudah sangat lama kami tidak bertemu. Hampir 10 tahunan ketika itu. Teman bermain waktu kecil-kecil. Nah, bayangkan. Rasa yang tadinya marah. Rasa yang tadinya benar-benar kacau ketika membawa mobil itu. Benar-benar masalah besar ketika itu bagi saya. Namun, ketika saya melihat kaca mobil yang turun itu dan itu adalah sahabat saya. Ketika itu rasa marah itu berubah menjadi rasa haru. Dan rasa marah itu berubah menjadi rasa bahagia karena lama tidak bertemu dengan teman ini. Yang kebenaran ternyata dia juga saat itu rupanya kuliah di kedokteran di universitas yang berbeda dari saya. Tentu saja ketika itu kami berbincang, tertawa, dan saling berpelukan melepas rindu. Intisari dari hikmah cerita ini, Sobat Kolbu, adalah kadangkala masalah yang kita hadapi membuat kita gagap menjalani kehidupan ini. Namun, tak jarang pula ketika masalah itu selesai, baru kita dapat mengerti makna apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Nah, di surat Al-Mulk 14, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Latif. Allah itu maha halus, sangat halus sekali. Bahkan di sini dikatakan, dia melimpahkan karunia kepada hambanya itu secara tersembunyi. Dan secara rahasia, benar-benar halus. Tanpa diketahui oleh hambanya. Ketika dia menyatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin dan bersatu dalam mahligai pernikahan, bahkan tak seorang pun tahu dari mana cinta itu bisa datang. Bahkan tak seorang pun tahu siapa jodohnya ketika itu. Bayangkan, begitu halusnya Allah, begitu latif, al-latif, sangat halus, sangat tersembunyi beliau memberikan karunia kepada hambanya. Begitulah Allah, al-latif. Sangat halus. Apa tak lagi dengan rezeki. Kadangkala kita merasa kesusahan yang begitu susah. Namun ternyata Allah itu al-latif. Beliau tidak memberitahukan, sangat terperinci, sangat halus memberikan rezeki untuk hambanya. Namun hambanya tidak mengerti. Ya, Allah itu al-latif, sangat halus, sangat benar-benar melakukan sesuatu yang sempurna, mungkin sangat halus. Bahkan tidaklah sehelai rambut hambanya, dia tahu sehelai itu berapa beratnya, berapa panjangnya. Begitulah al-latif. Jadi, untuk menjalani kehidupan agar kita tetap damai, maka lakukan keikhlasan. Keikhlasan dengan cara apa? Keikhlasan ini dengan memasrahkan seluruh hidup kita ini kepada Allah. Percaya bahwasanya Allah itu al-latif, maha lembut mengatur segala sesuatunya. Baik Sobat Kolbu, mungkin hanya ini yang bisa saya bagi saat ini. Salam revolusi hati karena hidup ini indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.